Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kalian kaum-kaum pemimpin muda masa depan. Salam hangat dari saya. Oke, kesempatan ini saya akan memaparkan materi manajemen kebidanan dengan topik kepemimpinan birokrasi. Tapi sebelum saya memaparkan materi kepemimpinan birokrasi, patutnya saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Maria Oktavina Kornamne, NIM BK 1808013. Kalian bisa lihat di slide saya sendiri. Saya merupakan mahasiswa semester 6 D4 reguler kebidanan Stikes Geraha Edukasi Makassar. Oke, saya akan masuk ke dalam materi tentang kepemimpinan birokrasi. Yang pertama kita lihat tentang pengertian birokrasi. Birokrasi bersumber dari kata biro yang artinya meja dan kratein yang artinya pemerintah. Birokrasi mempunyai arti meja pemerintah, itu menurut bahasanya. Birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil dan militer, itu menurut Wikipedia. Birokrasi adalah organisasi besar yang terdiri dari para pejabat yang diangkat. Fungsi utamanya adalah untuk menjalankan atau mengimplementasikan atau to implement kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan atau diambil oleh para pengambil keputusan, menurut Mikhail Geroskin. Kepemimpinan birokrasi. Menurut Cokrowarmijoyo, pada tahun 1987, administrator sebagai pemimpin birokrasi yang harus mengambil keputusan. Menurut Hoha pada tahun 2002, pimpinan birokrasi adalah pimpinan yang diangkat dalam suatu jabatan oleh pejabat berwenang, mengeplai unit kerja tertentu, memiliki bawahan, diatur oleh kewenangan. Menurut Rukmana pada tahun 2007, kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu birokrasi pemerintah. Jenis-jenis birokrasi. Ada 4 jenis birokrasi yang akan saya kemukakan, yang dikemukakan di Amerika Serikat. Yang pertama, the cabinet department atau departemen di dalam kabinet. Organisasi ini terorganisasi dalam departemen-departemen yang ada berdasarkan tugas yang dimiliki oleh masing-masing departemen tersebut. Tugasnya yaitu untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Contohnya Departemen Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Departemen Pertahanan, bisa polisi, TNI, militer, dan lain-lain. Departemen Pendidikan, ya tentunya itu sekolah dan kampus. Yang kedua yaitu federal agensi atau agen-agen federal. Poin kedua ini merupakan peranan yang penting karena merupakan tangan kanan dari lembaga kepresidenan yang dipilih dan dibentuk oleh presiden sendiri pada masa jabatannya. Contohnya di Amerika Serikat itu FBI dan NASA. Sementara di sini Indonesia, contohnya yaitu BATAN, Badan Tenaga Atom Nasional, dan 8 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Poin yang ketiga yaitu Federal Corporation atau perusahaan-perusahaan federal milik federal. Ini lebih mengarah kepada lembaga pemerintah dan bisnis. Contohnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA, Perusahaan Listrik Negara, PLN, dan Garuda Indonesia Airways atau GIA. Dan yang poin
terakhir dari jenis birokrasi yaitu Independent Regulatory Agency atau agen-agen pengatur independen. Jenis yang keempat ini dibentuk karena adanya kebutuhan untuk menyelenggarakan atau melangsungkan dan mempertahankan perekonomian pada dunia bisnis. Dan poin yang keempat ini lebih mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Masuk dalam karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi dikemukakan oleh Max Weber dengan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan atau rule. Yang kedua, tugas yang sifatnya khusus, spesialisasi. Yang ketiga, kaku dan sederhana, sakelik. Yang keempat, diselenggarakan secara resmi, formal. Yang kelima, diatur dari atas ke bawah, hierarki. Yang keenam, berpatokan pada logika, rasional. Yang kedelapan, tersentralistis atau authority. Yang kesembilan, taat dan patuh. Yang ke-10, disiplin. Yang ke-11, terstruktur. Dan yang ke-12, tanpa pandang bulu. Berikut tentang ciri-ciri birokrasi. Ciri-ciri birokrasi ini juga dikemukakan oleh Max Weber. Ada 5 ciri yang dikemukakan. Yang pertama, adanya hierarki. Yang kedua, adanya pembagian tugas. Yang ketiga, memiliki aturan dan prosedur. Yang keempat, kualifikasi profesional. Kualifikasi profesional dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, kelima, hubungan dalam organisasi bersifat tidak pribadi atau impersonal. Kepemimpinan birokrasi ini memiliki kelebihan dan tidak terlepas dari kata kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yang akan dibahas itu tentang kelebihan kepemimpinan birokrasi. Ada 2 kelebihannya. Yang pertama, ada aturan yang jelas untuk setiap bawahan yang bekerja. Yang kedua, dengan terciptanya poin pertama, maka dengan sendirinya akan tercipta ketertiban dalam bekerja. Kekurangan dari kepemimpinan birokrasi ini. Ada 3 kekurangan dari kepemimpinan birokrasi. Yang pertama, karakternya atau sifat dari pemimpin tersebut stagnan dan tidak bisa berkembang ke arah lebih baik, lebih dibilang berpikiran sempit, tidak berpikiran luas untuk menemukan gagasan atau ide-ide yang baru. Yang kedua, banyak karyawan yang merasa tidak nyaman dengan adanya banyak peraturan. Karena dengan adanya banyak peraturan, mungkin karyawan itu akan merasa seperti diatur-atur dan terikat akan aturan dan tidak merasa adanya kebebasan. Yang ketiga, atasan sulit untuk mendengarkan masukan baru. Sekian materi kepemimpinan birokrasi. Sekian pemaparan materi kepemimpinan birokrasi, dan dari pemaparan materi yang sudah saya paparkan, ada kesimpulan. Saya membuat kesimpulan dari materi-materi itu, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan ini atau gaya kepemimpinan birokrasi disebut sebagai memimpin berdasarkan peraturan. Itu sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Yang kedua, perilaku pemimpin yang ditandai dengan sifat yang cenderung taat dalam melaksanakan prosedur yang berlaku hanya bagi pimpinan dan anak buahnya dalam satu lembaga atau institusi tersebut. Yang ketiga,
pimpinan yang birokratis pada umumnya membuat keputusan berdasarkan aturan yang ada secara kaku dan tanpa fleksibilitas. Dan itu memang terjadi karena sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Karena pemimpinan birokrasi ini lebih berfokus kepada aturan yang sudah ditetapkan. Mereka hanya berfokus kepada aturan itu dan tidak bisa mengubah aturan itu sama sekali, tapi hanya menjalankan dan melaksanakan, bahkan mentaati aturan tersebut. Dan yang terakhir, semua kegiatan hampir terpusat pada pemimpin. Dan kebebasan bagi bawahan atau karyawan-karyawan yang lain untuk berkreasi dan untuk bertindak itu tidak terlepas dari ketentuan atau aturan yang sudah ditetapkan dari satu lembaga untuk lembaga tersebut. Terima kasih dari saya. Demikian pemaparan materi saya di saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan untuk mengakhiri materi saya di saat ini, saya ingin menyampaikan atau memberikan pesan kepada kalian yang nantinya akan menonton video saya, atau kepada kalian semua para generasi pemimpin muda di masa depan. Apapun setiap generasi yang kita alami, harus tetap semangat. Sekarang mungkin kita sedang online saja, tapi harus tetap semangat. Para generasi online, generasi pemimpin di masa depan, kalian pasti bisa, apapun kondisinya kalian pasti bisa, dan kalian adalah manusia yang terkuat karena kalian adalah manusia yang kuat, karena kalian ada sampai saat ini, itu membuktikan bahwa kalian adalah manusia-manusia yang kuat. Oke, terima kasih. Dan untuk mengakhiri seakhir-akhirinya pemaparan materi saya di saat ini, saya akan memberikan sebuah kutipan bijak, lebih tepatnya kata bijak dari seorang pemimpin pada tahun 1982 tentang kepemimpinan birokrasi ini. Ajibon mengatakan bahwa birokrasi yang andal pasti dipimpin oleh seorang pemimpin birokrasi yang andal pula. Seorang pemimpin yang hebat akan teruji ketika dia mampu, kuat dalam mengaktualisasi, menjalankan, bahkan melaksanakan sumpah janji jabatannya selama ia menjabat. Kutipan terakhir dari saya, dan sekian. Dadah! Sampai ketemu di presentasi-presentasi online berikutnya. Stay tune! Dadah!